bersyukur di hadapan ya Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Allah, memperbarui kami ketika kami menaikkan pujian dengan segenap hati. Engkau bersemayam atas pujian kami, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, ada di sekitar kami, ada di tengah-tengah kami. Kuasa Allah dinyatakan, kekuatan Allah dinyatakan, bahkan mujizat Allah yang Kau berikan bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau pada siang hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hari Roh Kudus bersabdalah atas kami. Engkau taruh pesan-pesan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan yang baru, urapan yang khusus yang Engkau nyatakan ya Tuhan Kau berikan. Dan kami semua umat-Mu bersyukur dengan firman-Mu yang akan kami terima ya Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan pemerintahan dari awal hingga selesainya. Roh Kudus beracara, Roh Kudus berkehendak, dan Allah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua jemaat Tuhan merasakan kasih Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara silakan dulu. Dan hari ini saudara masih diberkati oleh Tuhan, dan memang suasananya agak panas ya. Saudara yang tadi masuk sudah menerima warta jemaat bisa berfungsi sebagai penyejuk. Itulah banyak fungsinya warta jemaat ya. Kipas-kipaskan saja agak kenceng kiri kanannya sudah kena. Dan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yandri Ganda. Kami persilakan Bapak maju ke depan, Pak Pendeta. Dan setelah minggu ada perayaan Paskah di Pantai Amal bersama dengan anak-anak remaja. Dan ada banyak orang tua yang ikut ke sana. Kita juga tetap berdoa supaya dalam perjalanan selesai acara Paskah setelah minggu berjalan dengan baik. Yang saya katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya ke sana tidak usah khawatir karena banyak guru-guru sekolah minggu yang mengawasinya. Mari Pak Yandri, Anda akan silakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang boleh memberikan kesempatan bagi kita semua pada saat siang hari ini untuk boleh bersekutu lagi, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala setempat dan majelis gereja yang kembali mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan pada saat siang hari ini ya. Saya kira bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini sebagian besar sudah mengenal ya, karena ini sudah kesekian kalinya saya bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat siang hari ini kita boleh bersyukur bahwa kasih Tuhan sudah diberikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Anugerah Allah telah dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita, di mana melalui pengorbanannya di atas kayu salib, bahkan Dia bangkit, saudara sekalian, naik ke surga, di mana sekali kelak dikatakan orang-orang yang percaya pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, serta orang-orang yang datang beribadah menyembah kepada Dia, sekali kelak dikatakan akan dijemput, dibawa masuk dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Amin. Saya percaya kita yang ada pada saat siang hari ini, kita adalah orang-orang yang sedang menantikan hal itu ya. Kita sedang menunggu kapan Dia akan datang menjemput kita ya. Baik itu mungkin Dia menjemput secara pribadi ya, ataupun Dia akan menjemput kita secara umum ya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam
kitab Wahyu, Wahyu pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Kita Wahyu pasal pertama dalam ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama, semua kita bersuara supaya kita sama-sama lebih menikmati dan lebih diyakinkan akan firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 9, kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berapa Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, apa yang kita baca pada saat pagi hari ini, di sana menjelaskan bagaimana keadaan daripada Rasul Yohanes. Di sana memberitahukan kepada kita apa yang sedang dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Dan tentunya kita harus mengetahui, kita harus memahami mengapa sehingga Rasul Yohanes dia harus diasingkan, dia harus dibuang di Pulau Patmos. Ya. Ketika saya membaca, ternyata Pulau Patmos, saudara sekalian, pada saat itu ya bukanlah satu pulau yang menyenangkan. Ya. Sebab bisa dikatakan adalah satu pulau karam. Ya. Tentunya kalau orang ada di daerah seperti itu memang sangat menyulitkan, apalagi namanya batu karang, batu-batu yang cukup tajam, ya. Tidak mungkin orang enak untuk tinggal di sana. Ya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes dikatakan dia ada di sana, ya. Dia di Pulau Patmos. Mengapa dia ada di Pulau Patmos? Tentunya kita melihat di dalam ayat firman Allah, dia katakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Ya. Ketika kita melihat kata ini, di sini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Rasul Yohanes pada saat itu dia tidak bicara kesusahan karena tidak ada makanan. Ya. Dia tidak bicara kesusahan karena saudara sekalian begitu sulitnya akan makanan atau kebutuhan hidup pada saat itu. Tapi di sini Rasul Yohanes berbicara tentang kesusahan, yaitu bagaimana dia berada dalam kesusahan menantikan Yesus di dalam kehidupannya. Bagaimana dia berada dalam kesusahan, saudara sekalian, untuk tetap mempertahankan atau tetap bertahan dalam satu kebenaran Allah yang dia sudah terima di dalam hidupnya. Dan ini saudara sekalian, ya, merupakan satu tugas, satu tanggung jawab yang begitu berat yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh Rasul Yohanes di dalam kehidupannya, ya, sebagai seorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan. Dan dia ada di sana, saudara sekalian, karena begitu banyaknya orang-orang yang tidak senang dengan pemberitaan, dengan kebenaran yang dia sering sampaikan pada saat. Nah, saudara sekalian, saat siang hari ini kita melihat, dikatakan dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Dia berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Tiga hal yang kita lihat di sini yang juga harus ada dalam kehidupan gereja Tuhan, yang juga harus ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
orang-orang yang mengatakan diri bahwa dia sebagai pengikut Yesus. Saudara sekalian, ketika kita membaca hal ini, tentunya untuk kita katakan mau jadi orang Kristen, mau jadi pengikut Yesus, ya, bukan berarti kita selalu menginginkan yang senang-senang saja untuk ada dalam kehidupan kita. Ya. Tapi saudara sekalian, ada proses yang harus kita lewati, ada proses yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini kita melihat, dikatakan bicara kesusahan, ya, persekutuan dalam kesusahan. Apa yang Rasul Yohanes maksudkan di sini? Ya. Dalam perkataan ini menjelaskan satu tanda kematian. Ya. Menjelaskan satu tanda kematian yang harus ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, persekutuan dalam kerajaan. Ya. Persekutuan dalam kerajaan itu adalah tanda kebangkitan. Ya. Satu tanda kebangkitan harus ada juga dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Yang ketiga, persekutuan di dalam ketekunan menantikan Tuhan. Itu adalah tanda kemuliaan yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita melihat tiga hal ini, saudara sekalian, tentunya bukan berarti kita harus memilih salah satu saja. Tidak, ya. Bukan berarti kita harus mengambil salah satu bagian saja. Karena kalau kita hanya mengambil salah satu bagian saja, ya, saudara sekalian, maka ini akan berbahaya bagi gereja Tuhan. Ya, akan berbahaya bagi orang-orang percaya. Nah, untuk itu kita akan melihat dari ketiga hal ini, apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita berbicara tentang persekutuan dalam kesusahan. Kesusahan di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rasul Yohanes dia tidak berbicara tentang kesusahan karena dia sudah tidak makan. Sebab firman Allah katakan di sana juga dia makan. Ya. Ada madu, ya. Ada belalang yang menjadi makanannya setiap hari. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ketika dia ada di sana, Tuhan memberikan dia satu jaminan. Jadi bukan berbicara kesusahan karena dia sudah tidak makan. Memang kalau orang lapar itu pasti susah. Ya. Susah saudara sekalian kalau orang lapar. Satu waktu, saya dari Jakarta saudara. Ya. Itu saya bawa alat-alat musik. Saya jam 11 sudah berangkat ke bandara. Karena mengingat waktu, walaupun berangkatnya nanti jam 4, ya, jam 11 saya sudah bertolak. Waktu itu saya hanya sarapan jam 9. Saya sudah sarapan. Saya pikir ya sudah cukuplah untuk bertahan perut. Begitu sampai di bandara, saudara sekalian sibuk dengan urus barang dan lain sebagainya. Sementara yang masuk di bagasi itu sudah dibayar 2 juta lebih. Ya, saudara sekalian, dan masih ada barang yang harus saya bawa. Ya. Akhirnya begitu masuk ke ruang tunggu di atas, saudara sekalian, saya langsung terus ke dalam, ya, ke ruangan tunggunya. Saya sudah tidak terpikir untuk makan dulu. Ya. Sudah tidak teringat. Waktu sudah di dalam mulai terasa, saudara sekalian, wah, ini rasanya lapar, ya, lapar. Saya mulai lihat kiri kanan, tidak ada orang yang saya kenal. Ya. Saya lihat tas saya mau taruh di mana. Karena saya sangat hati-hati karena sudah ada teman yang bilang kalau di bandara itu jangan sembarang terima titipan orang, ya, jangan sembarang taruh barangnya. Saudara sekalian, ya. Situ saya, waduh, saya mau keluar pergi makan. Saya pikir ini barang saya terlalu berat yang saya bawa.
Saudara sekalian, akhirnya saya tetap bertahan. Waktu saya sudah naik pesawat, dalam pesawat ini, saudara sekalian, saya sudah semakin, wah, begitu sulit saya rasa. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya panggil pramugari, saya beli roti biskuit itu, ya. 2 bungkus saya beli, habis saya makan, ya. Bersama satu botol aqua itu sudah habis. Tapi ternyata tidak mempan, ya. Tidak mempan, saudara sekalian. Waktu sudah mau turun di Balikpapan, saya rasa wajah saya lain. Aduh, ini memang pengaruhnya dari sini, saudara sekalian. Memang kalau orang biasa makan nasi, makan roti tidak akan cukup, ya. Tidak bisa, saudara sekalian, ya. Waktu mau turun di Balikpapan, saya pikir ya sebentar saya turun beli roti di Balikpapan. Begitu pesawat turun, saudara sekalian, ya, hujan deras. Begitu pesawatnya berhenti, langsung diumumkan penumpang tujuan Tarakan tidak usah turun. Wah, karena hujan, jadi penumpang yang akan turun dijemput pakai bis. Aduh, saya tanya sama pramugari, apa tidak ada roti yang lainnya? Ya, saudara sekalian. Kenapa Pak? Saya ini sudah terlalu lapar, saya bilang. Ya, ya, muka Bapak kok pucat, ya. Iya, saya bilang saya sudah datang. Waduh, tidak ada Pak, hanya itu biskuit saja. Saya sudah tidak bisa, sudah 2 bungkus tidak mempan, sudah. Ya, akhirnya, wah, saya hanya duduk, saya katakan Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan. Waktu penumpang Makassar naik, saudara sekalian, yang duduk di samping saya seorang wanita, dia bawa apa itu? Pizza, ya. Saya lihat dia bawa dua dos. Ya. Begitu cium harumnya, tambah ini ngamuk, saudara. Ya. Saya langsung ngomong gitu, Pak, apa itu dalam dos? Ya. Wah, bisa Pak, saya belilah 1, berapa harganya? Aduh Pak, tidak bisa, cuma ini oleh-oleh saya. Aduh, saya katakan sekali lagi, tolonglah saya belilah 1. Ya. Mungkin dia melihat wajah saya, memang wajah saya rasa sudah lain. Ya, saudara sekalian. Ya. Dia lihat wajah saya, kenapa Pak? Iya, saya mau makan tadi, tapi tidak bisa turun. Saya terlalu lapar itu saja. Akhirnya saudara setia dengan berkemurahan, bukan dibeli lagi. Dia buka 1 dos, dia bagi 2 yang 1 bijinya. Pak, silakan ambil, tidak usah dibayar. Saudara sekalian, ya. Akhirnya saya mulai makan itu, saudara, selesai saya makan, ya, baru saya rasa lega. Saya tiba di rumah, saudara sekalian, setengah 12 karena barang yang begitu banyak, jadi begitu lambat keluar dari bandara. Ya, setengah 12 baru makan yang enak di rumah. Saudara, memang kalau orang dibilang lapar memang tidak enak, ya, tidak enak, saudara sekalian. Tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa sukacita, ya, saudara sekalian. Tapi yang saya katakan dalam ayat ini, Rasul Yohanes pada saat itu, dia, saudara sekalian, bukan mengatakan kesusahan karena tidak makan. Tapi di sini dia mengatakan satu kesusahan di mana dia begitu berat mempertahankan hidup dalam kebenaran Allah. Ini, saudara-saudara. Ya. Dan saya percaya perjalanan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, di hari-hari ini, saudara sekalian, untuk mempertahankan kebenaran Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita itu begitu sulit, begitu berat. Bahkan justru kita harus menanggung penderitaan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Saudara sekalian, begitu berat untuk mempertahankan kebenaran Allah dalam hidup ini. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan, apa, saudara sekalian, menjadi jaminan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, apa yang dikatakan di sana? 1 Petrus 2 ayatnya yang
ke-19 dan ayatnya yang ke-21. Saya baca, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini apa yang dituliskan di sana, ya. Dikatakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Kalau kita hanya membaca sekitar selalu ayat ini, mungkin kita tidak akan memahami, kita tidak akan mengerti apa sih maksud ayat ini. Kok menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara sekalian, apa yang dituliskan dalam ayat ini, ya, Rasul Petrus sendiri merasakan hal ini dalam kehidupannya. Ya. Ketika dia belum ikut dengan Yesus, mungkin dia belum pernah mendapat cacian maki dari orang lain. Ya. Ketika dia belum bersama-sama dengan Yesus, mungkin dia belum pernah, saudara sekalian, harus disidang, harus mau dipenjara. Dia harus menghadapi aniaya. Tapi saudara sekalian dikatakan ketika dia ikut Yesus, dan ketika dia melihat apa yang Yesus kerjakan, dan itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya, sehingga dikatakan dia juga mampu melaksanakan apa yang Yesus inginkan dalam kehidupannya. Dan ketika saat itu dia berani untuk pergi dan memberitakan firman, dikatakan saudara sekalian, yang tidak pernah dia rasakan, itu yang dia alami dalam kehidupan. Penderitaan yang tidak mungkin dia harus tanggung, itu yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara sekalian, itu sebabnya dia katakan dalam ayat ini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dikatakan apabila kita menyadari bahwa firman Allah itu perlu ada dalam kehidupan kita, apabila kita memahami bahwa firman Allah itu saudara sekalian dibutuhkan dalam kehidupan kita, kebenaran Allah perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka tidak perlu kita takut dengan penderitaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan dulu tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Tak perlu kita takut. Ikut Tuhan tak perlu kita ragu. Ya. Orang mau maki-maki kita karena kebenaran tak perlu kita ragu. Ya. Orang mau apakan kita saudara sekalian karena firman, ya. Apalagi kalau orang cuma bilang, wah sok alim, ya, wah sok suci. Tidak usah saudara sekalian kita pusing dengan kata-kata ini. Yang penting firman Allah kita mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yang penting firman Allah kita mau kerjakan dalam kehidupan kita. Orang mau bilang, wah terlalu jujur kau. Ya, seringkali kalau orang sudah terlalu jujur disenangin dah. Ada yang senangi, tapi sebagian besar tidak suka, saudara. Ya, apalagi kalau orang-orang yang belum kenal firman, orang-orang yang belum kenal Tuhan, tidak tahu apa itu kebenaran. Ketika kita mengerjakan satu kejujuran, saudara sekalian, mulai kita dipandang sebelah mata. Ya. Tapi Allah yang kita sembah, Yesus yang sudah mati bagi saya dan saudara, Dia tidak pernah melihat kita seperti itu. Tapi justru ini yang Dia mau nantikan dalam setiap kehidupan kita. Melakukan kebenaran
dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, ayat yang ke-21 di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, ternyata orang Kristen, saudara sekalian, kita dipanggil menderita bersama dengan Yesus. Tapi saya mau katakan, tidak perlu kita takut ada dalam penderitaan itu. Tidak perlu kita ragu ada dalam penderitaan itu. Karena Yesus sudah lebih dulu menderita bagi saya dan saudara. Yesus sudah lebih dulu berkorban bagi saya dan saudara. Coba kita akan melihat dalam ayat yang lain. Dalam 2 Korintus. Ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan di sana? Ini merupakan ungkapan daripada Rasul Paulus. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Luar biasa saudara sekalian. Paulus kita melihat di dalam kehidupannya. Ketika kita mau melihat jauh ke belakang bagaimana kehidupan daripada Paulus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum dia menjadi seorang rasul. Saudara sekalian, Paulus yang pertama-tama menjadi penganiaya gereja. Paulus yang pertama-tama menjadi penghambat pertumbuhan gereja. Waktu itu namanya masih Saulus. Dan satu waktu dalam perjalanan ke Damsyik untuk pergi menganiaya gereja Tuhan di sana. Di situ Tuhan cegat dia. Saudara sekalian, dan pada saat itu Tuhan merubah kehidupannya. Ketika dia belajar dari hal ini, 3 tahun lebih dia belajar, saudara, tentang firman Allah. Di situ dia menyadari bahwa benar Allah yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah yang benar. Allah yang dipuji oleh orang Kristen itu adalah Allah yang sungguh-sungguh Allah. Itu sebabnya dikatakan ketika Rasul Paulus memahami hal ini, dia mulai pergi dan memberitakan firman Allah. Dia menjadi orang yang tidak takut. Tadinya dia menjadi penganiaya, tapi sekarang saudara sekalian, dia yang teraniaya. Tapi dia teraniaya bukan karena kesalahan mencuri dan lain sebagainya. Rasul Paulus dikatakan dia teraniaya, dia masuk penjara, dia dipukuli saudara sekalian, dia ada dalam penderitaan di lautan, dia digigit oleh ular, ya. Bukan karena kesalahannya, tapi karena firman yang dia mau pertahankan dalam kehidupannya. Karena firman yang dia mau tanamkan bagi orang lain. Karena firman yang dia mau berikan bagi orang lain. Itu sebabnya dalam kehidupan daripada Rasul Paulus dia katakan, kalau aku mau hidup untuk Tuhan. Tapi kalau aku mati, itu satu keuntungan bagi dia. Saudara sekalian, mana ada orang berani bilang kalau saya mati itu satu keuntungan? Ada di sini? Ya. Coba bapak, ibu-ibu, pemuda berani katakan kalau saya mati itu satu keuntungan? Haleluya. Tidak ada yang katakan. Ya, saudara semua masih takut mati. Haleluya, saudara sekalian. Ya, artinya jangan kita mati konyol. Ya, kalau kita mati karena benar-benar kita mempertahankan firman. Mari saudara sekalian, sebab di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Paulus dalam kehidupannya, ya, dalam ayat ini dia katakan saudara sekalian, ya, saya baca sekali lagi dalam ayat yang ke-10. Ya, di sana dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya ketika Rasul Paulus tetap menyerah kepada
terserah Tuhan di mana Tuhan mau bawa. Terserah Tuhan di mana Tuhan mau tunjukkan jalan bagi dia. Maka dikatakan di situ ada kekuatan yang luar biasa. Saudara sekalian, saya percaya hal ini juga bisa nyata dalam kehidupan. Jalan bersama Tuhan itu indah, saudara sekalian. Amin. Jalan bersama Tuhan itu luar biasa.